Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran untuk siswa tingkat sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan juga channel Education and Sport ini selalu memberikan soal-soal dan pembahasan untuk tes CPNS dan PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport, kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa, dan jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe-nya, sekarang silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang akan channel Education and Sport update. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 pada video yang ke-79 ini. Kita langsung aja Bapak Ibu. Soal nomor 1, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jadi kalau siswa kita suruh membuat anyaman merupakan penilaian mengenai produk. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, produk. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jadi beda dengan tadi, kalau tadi disuruh membuat Bapak Ibu, sekarang disuruh mengamati. Ya, hasil mengamati, kemudian hasil pengamatan itu dibuat laporan. Jadi siswa disuruh membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian produk juga, Ibu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Ini mengamati. Kalau tadi membuat laporan, setelah diamati membuat laporan, kali ini proses mengamatinya. Proses mengamati fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jadi kalau siswa disuruh mengamati, maka itu termasuk penilaian proyek. Ya. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D. Proyek. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melaksanakan atau melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jadi jika ada siswa dalam kelas kita yang berkebutuhan khusus, maka pembelajaran yang tepat yang harus kita lakukan untuk mengatasi kondisi seperti ini adalah dengan melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka.
Dengan demikian maka pilihannya adalah yang C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Karena kalau tidak dibimbing khusus ya di tempat duduk mereka, maka siswa tersebut akan ketinggalan. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kontraktivistik, E. Sibernetik. Jadi, jika dalam proses belajar, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas, diberi kebebasan oleh kita, suruh mengumpulkan data, membagi atau membuat hipotesis, mencoba-coba mencari keteraturan pola, menggeneralisasinya, dan menyusun rumus, merupakan penerapan teori belajar kontraktivistik atau kontraktivisme. Dengan demikian maka pilihan untuk soal nomor 6 ini adalah yang D, kontraktivistik. Kita lanjut, Bapak Ibu. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Kecuali berarti yang bukannya Bapak Ibu ya. Kecuali A, belajar teknis, B, belajar praktis, C, belajar aktif, D, belajar emansipatoris, E, belajar konsep. Jadi di bawah ini adalah tipe belajar yang bukan berdasarkan atau menurut Habermas adalah belajar aktif. Berarti belajar Habermas ini adalah belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris, dan belajar konsep. Itu merupakan teori belajar atau tipe belajar menurut Habermas. Berarti yang bukan menurut Habermas adalah belajar aktif. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang C, belajar aktif. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A, kemampuan berkomunikasi, B, kemampuan untuk memecahkan masalah, C, kemampuan berinteraksi, D, kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E, kemampuan mengemukakan pendapat. Jadi istilah atau makna dari istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A, mampu memecahkan masalah, B, mampu membuat peraturan, C, mampu memahami sebuah kejadian, D, mampu mengalami sebuah kejadian, E, mampu memahami permasalahan. Jadi pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian maka pilihannya adalah yang E, mampu memecahkan
masalah. Yang A, Bapak Ibu ya, maaf, yang A. Mampu memecahkan masalah. Itu konseptualisasi ya. Konseptualisasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melakukan atau belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Jadi menurut Brunner, apabila seorang atau seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar, merupakan tahapan dari ikonik. Dan demikian maka pilihan yang tepat adalah yang C. Ikonik. Oke Bapak Ibu, itu aja video yang bisa Channel Education and Sport sampaikan pada video bagian ke-79 ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jika menurut Bapak Ibu ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Kemudian kita berbagi dengan teman-teman kita yang membutuhkan, yang sedang mencari soal-soal untuk mengikuti tes CPNS dan PPPK pada tahun ini, khususnya bagi guru. Silahkan atau saya mohon di-share melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai, seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan sebagainya. Semoga apa yang kita bagikan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dan bagi kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas like, subscribe dan tekan loncengnya. Kemudian atas share-nya video ini melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.